Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas 1A. Namaku Devina. Halo, aku Nadia. Aku Nini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas apa itu piutang. Untuk lebih memahaminya, mari kita simak bersama. Jadi, menurut PSAK nomor 1, revisi tahun 2013, piutang merupakan aset lancar yang dijual, dikonsumsi, dan direalisasikan sebagai bagian siklus operasi normal meskipun aset tersebut tidak diperkirakan untuk direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Piutang usaha. Piutang usaha merupakan perjanjian secara lisan dari pembeli atau pelanggan untuk membayar barang atau jasa yang dijual. Ciri-ciri dari piutang usaha antara lain penjualan barang atau jasa secara kredit, kemudian dicatat sebagai debit pada akun piutang usaha atau account receivable, lalu diharapkan dapat ditagih dalam waktu dekat, misalnya 30 atau 60 hari. Kemudian yang terakhir, piutang ini digolongkan sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu wesel tagih. Wesel tagih merupakan perjanjian tertulis dari pembeli atau pelanggan untuk membayar sejumlah uang pada tanggal tertentu di masa depan. Wesel tagih dapat digunakan untuk melunasi piutang pelanggan yang dicatat sebagai debit pada akun piutang wesel atau wesel tagih atau not receivable. Selama diharapkan dapat ditagih dalam waktu 1 tahun, wesel tagih biasanya digolongkan sebagai aset lancar di laporan posisi keuangan. Selanjutnya yaitu piutang lainnya. Piutang lainnya biasanya dikelompokkan secara terpisah di laporan posisi keuangan, meliputi uang muka kepada petugas dan karyawan, uang muka kepada anak perusahaan, deposit untuk menutupi kerusakan atau kerugian potensial, deposito sebagai jaminan kinerja atau pembayaran, dividen dan piutang bunga. Selanjutnya, klaim atas perusahaan asuransi, defendants under suit, badan pemerintah atas pengembalian pajak, jasa angkutan atas barang yang rusak atau hilang, kreditor atas pengembalian barang-barang yang rusak dan hilang, dan pelanggan atas barang-barang yang dikembalikan. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mencatat piutang? Dalam akuntansi dikenal istilah pengakuan piutang. Piutang umumnya timbul sebagai bagian dari pendapatan. Hal ini terjadi jika perusahaan menjual produk secara kredit atau memberi jasa, namun belum terjadi pembayaran kepada perusahaan. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari kita simak contoh-contohnya. Contoh 1, diketahui PT ABC menjual televisi seharga $100 secara kredit. Kapan PT ABC mengakui pendapatan atau penjualan dan piutang terkait? PT ABC harus mengakui pendapatan ketika memenuhi kewajiban kinerjanya dengan mentransfer barang atau jasa kepada pelanggan. Jurnal yang diperlukan untuk mengakui piutang dan pendapatan penjualan tersebut adalah accounts receivable dalam debit dan sales revenue dalam kredit sebesar $100. Contoh 2 dengan trade discount atau diskon penjualan. Ciri-ciri diskon penjualan yaitu mengurangi harga, tidak diakui dalam catatan akuntansi, dan pelanggan ditagih sebesar harga jual setelah dikurangi diskon. Diketahui PT ABC menjual televisi seharga $70 secara kredit kepada PT XYZ dengan diskon sebesar 30%. Jurnal yang diperlukan untuk mengakui piutang dan pendapatan penjualan tersebut adalah account receivable pada debit dan sales revenue pada kredit sebesar $70. Metode pengakuan piutang selanjutnya yaitu cash discount atau potongan tunai. Ciri-ciri dari potongan tunai yaitu sebagai insentif agar piutang segera dibayar dan dapat dicatat dengan 2 metode yaitu gross method dan net method. Gross method adalah pencatatan piutang kotor, sedangkan net method adalah metode pemotongan pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Dapat kita perhatikan pada sisi gross method. Yang pertama terdapat penjualan sebesar $10.000 dengan syarat 2/10 N/30. Artinya pembeli diberi potongan sebesar 2% jika ia membayar paling lambat 10 hari setelah transaksi, sedangkan pembayaran paling lambat adalah 30 hari. Pada jurnalnya dapat kita lihat terdapat accounts receivable pada debit dan sales revenue pada kredit sebesar masing-masing $10.000. Dalam hal ini, pengakuan diakui saat penjualan dan pengukuran dilakukan sebesar nilai bruto.
Selanjutnya, terdapat $4.000 dari penjualan selama periode diskon. Dalam jurnalnya dapat kita lihat terdapat cash sebesar 3.920, sales discount sebesar 80, dan accounts receivable sebesar 4.000 dalam kredit. Dalam hal ini dapat kita perhatikan bahwa penghapusan dilakukan saat dilunasi dalam periode diskon dan diskon penjualan diakui sebesar 80, kas diterima sebesar selisih antara nilai bruto piutang usaha dengan diskon penjualan. Selanjutnya, piutang dihapus sebesar nilai bruto. Yang terakhir, diterima $6.000 dari penjualan setelah periode diskon. Dalam hal ini dapat kita perhatikan terdapat jurnal cash sebesar 6.000 dalam debit dan accounts receivable sebesar 6.000 dalam kredit. Dalam jurnal ini, penghapusan dilakukan saat dilunasi setelah periode diskon dan kas diterima sebesar nilai bruto piutang usaha. Dan piutang dihapus sebesar nilai bruto. Selanjutnya, pada sisi net method terdapat penjualan sebesar 10.000 dengan syarat 2/10 N/30. Artinya masih sama, pembeli diberi potongan sebesar 2% jika ia membayar paling lambat 10 hari setelah transaksi. Sedangkan pembayaran paling lambat adalah 30 hari. Dapat kita perhatikan terdapat jurnal accounts receivable pada sisi debit sebesar 9.800 dan sales revenue pada sisi kredit sebesar 9.800. Dalam hal ini, pengakuan dilakukan saat penjualan dan pengukuran sebesar nilai bruto dikurangi diskon. Selanjutnya, diterima 4.000 dari penjualan selama periode diskon. Dalam contoh, terdapat jurnal cash sebesar 3.920 pada sisi debit dan jurnal account receivable pada sisi debit sebesar 3.920. Dalam hal ini, penghapusan dilakukan saat dilunasi setelah periode diskon. Dapat kita perhatikan juga bahwa diskon penjualan tidak diakui, kas diterima sebesar selisih nilai bruto piutang dengan diskon penjualan, dan piutang dihapus sebesar selisih nilai bruto piutang dengan diskon penjualan. Dan yang terakhir yaitu diterima 6.000 dari penjualan setelah periode diskon. Dapat kita perhatikan terdapat jurnal cash sebesar 6.000 pada sisi debit dan pada sisi kredit terdapat accounts receivable sebesar 5.880 dan sales discount forfeited sebesar 120. Dalam hal ini penghapusan dilakukan saat dilunasi setelah periode diskon. Kas diterima sebesar nilai bruto piutang usaha, diskon penjualan yang tidak dimanfaatkan dicatat sebagai kredit dan pengurang piutang. Penerapan cash discount selanjutnya dapat kita perhatikan dalam contoh 3. Diketahui pada tanggal 3 Juni, Balton Company menjual barang dagangan ke Arcade Company dengan harga jual $2.000 dengan syarat 2/10 N/60 FOB shipping point. FOB shipping point atau free on board shipping point artinya semua hak dan tanggung jawab pengiriman barang diserahkan kepada pembeli. Pada tanggal 12 Juni, perusahaan menerima cek saldo terhutang dari Arcade Company. Maka, jurnal pada buku Balton Company untuk mencatat penjualan dengan asumsi Balton mencatat penjualan dengan menggunakan net method. Jurnalnya adalah sebagai berikut. Pada tanggal 3 Juni, terdapat accounts receivable pada sisi debit sebesar 1.960 dan sales pada sisi kredit sebesar 1.960. Selanjutnya, pada tanggal 12 Juni terdapat jurnal cash sebesar 1.960 pada sisi debit dan jurnal account receivable pada sisi debit sebesar 1.960. Contoh selanjutnya masih dengan soal yang sama, namun Arcade Company tidak melakukan pembayaran hingga tanggal 29 Juli. Dapat kita perhatikan pada tanggal 3 Juni terdapat jurnal accounts receivable pada sisi debit sebesar 1.960 dan jurnal sales pada sisi kredit sebesar 1.960. Pencatatan selanjutnya pada tanggal 12 Juni terdapat jurnal cash pada sisi debit sebesar 2.000. Selanjutnya pada sisi kredit terdapat accounts receivable sebesar 1.960 dan sales discounts forfeited pada sisi kredit sebesar 40. Contoh selanjutnya dengan retur dan potongan penjualan atau sales returns and allowances. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa pada tanggal 4 Januari 2022, Max menjual kacamata seharga $5.000 kepada Oliver secara kredit. Pada saat penjualan, Max mengharapkan, berdasarkan pengalaman sebelumnya dan kondisi pasar saat ini,
$400 dari kacamata akan dikembalikan. Jurnal yang diperlukan untuk penjualan secara kredit dan perkiraan jumlah pengembaliannya adalah sebagai berikut. Pada sisi debit, terdapat account receivable sebesar 5.000 dan pada sisi kredit terdapat jurnal sales revenue sebesar 4.600 dan return liability sebesar 400. Contoh selanjutnya masih dengan soal yang sama, namun pada 16 Januari 2022, Max memberikan pengembalian sebesar $300 kepada Oliver karena beberapa kacamata rusak. Jurnalnya adalah return liability pada sisi debit sebesar 300 dan account receivable pada sisi kredit sebesar 300. Pada kesempatan ini, kita fokuskan pembahasan kita ke piutang tak tertagih ya teman-teman. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan piutang tak tertagih? Piutang tak tertagih adalah hilangnya potensi pendapatan dapat berupa penurunan aset piutang dan penurunan terkait dengan pendapatan dan ekuitas. Terdapat dua metode akuntansi piutang tak tertagih. Yang pertama, penghapusan langsung. Secara teoritis, metode ini tidak diinginkan karena yang pertama, tidak cocok. Yang kedua, piutang tidak dinyatakan dalam nilai realisasi kas. Yang ketiga, tidak dapat diterima untuk pelaporan keuangan. Kemudian, metode yang kedua adalah metode penyisihan. Jenis metode ini menggunakan estimasi dalam perhitungannya, yaitu menggunakan persentase dari penjualan atau persentase dari piutang. Metode ini juga metode yang dianjurkan oleh IFRS. Selanjutnya, mari kita bahas metode akuntansi piutang tak tertagih menggunakan metode penghapusan langsung. Metode penghapusan langsung digunakan ketika sebuah perusahaan menentukan akun tertentu tidak dapat ditagih. Ia membebankan kerugian tersebut ke beban piutang tak tertagih. Sebagai contoh, bahwa pada tanggal 10 Desember 2022, Cruz menghapuskan saldo Yusado sebesar $8 juta yang tidak dapat ditagih. Maka jurnalnya adalah bad debt expense sebesar 8 juta pada account receivable sebesar 8 juta. Metode penghapusan langsung memiliki 3 fitur penting. Yang pertama, perusahaan mengestimasi piutang tak tertagih dan membandingkan estimasi baru dengan saldo saat ini dalam akun penyisihan. Yang kedua, perusahaan mendebit perkiraan kenaikan piutang tak tertagih ke beban piutang tak tertagih dan mengkreditkannya ke penyisihan piutang tak tertagih atau akun kontra aset melalui jurnal penyesuaian pada akhir setiap periode. Yang ketiga, ketika perusahaan menghapus akun tertentu, mereka mendebet piutang tak tertagih yang sebenarnya ke penyisihan piutang tak tertagih dan mengkredit jumlah itu ke piutang usaha. Baik, sekarang kita bahas mengenai metode penyisihan yang menggunakan pendekatan persentase dari penjualan atau percentage of sales. Yang pertama memiliki ciri-ciri yaitu penekanan pada laporan laba rugi, kemudian kedua persentase berdasarkan pengalaman masa lalu dan antisipasi kebijakan kredit, yang ketiga mencapai kesesuaian biaya dengan pendapatan, kemudian yang keempat saldo yang ada di akun penyisihan tidak dipertimbangkan. Sebagai contoh, perusahaan Raul memperkirakan dari pengalaman masa lalu bahwa sekitar 1% dari penjualan kredit menjadi tidak tertagih. Jika penjualan kredit bersih adalah sebesar $800.000 tahun 2011, tercatat beban piutang tak tertagih sebagai berikut. Bad debt expense pada debit sebesar $8.000 dan account for doubtful accounts pada kredit sebesar $8.000. Metode penyisihan yang menggunakan pendekatan persentase dari piutang atau percentage of receivable. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, penekanan pada laporan posisi keuangan. Dan yang kedua yaitu menggunakan satu tingkat komposit dan daftar umur piutang atau aging schedule dengan tingkat yang berbeda. Pada layar sudah tersedia contoh aging schedule dari perusahaan Wilson & Co. Tersedia balance atau saldo dari beberapa customer,
Kemudian pada aging schedule kita masukkan saldo tersebut ke dalam beberapa kategori, yaitu di bawah 60 hari, kemudian 60 sampai 90 hari, kemudian 91 sampai 120 hari, dan yang terakhir di atas 120 hari. Kemudian kita jumlahkan. Lalu, pada summary kita kalikan dengan persentase estimasi piutang tak tertagih yang didapatkan berdasarkan pengalaman masa lalu. Kemudian setelah kita jumlahkan, akan kita dapatkan saldo allowance for doubtful accounts. Jurnal yang akan dibuat Wilson dengan asumsi bahwa tidak ada saldo dalam akun penyisihan adalah sebagai berikut. Pada debit, bad debt expense sebesar $37.650 dan pada kredit, allowance for doubtful accounts sebesar $37.650. Yang kedua, jurnal yang akan dibuat Wilson dengan asumsi bahwa ada saldo dalam akun penyisihan sebesar $800 adalah sebagai berikut. Bad debt expense sebesar $36.850 pada debit, kemudian allowance for doubtful accounts sebesar $36.850 pada kredit. Masih pada metode penyisihan, selanjutnya kita bahas tentang penghapusan piutang tak tertagih. Sebagai contoh, asumsikan bahwa Wakil Presiden Keuangan Brown Furniture mengotorisasi penghapusan saldo sebesar $1.000 yang terhutang oleh Randall Co. pada tanggal 1 Maret 2023. Jurnal untuk mencatat penghapusan tersebut adalah allowance for doubtful accounts pada debit sebesar $1.000. Selanjutnya, mari kita bahas pemulihan akun yang tidak dapat ditagih. Sebagai contoh, asumsikan bahwa pada tanggal 1 Juli 2023, Randall Co. membayar sejumlah $1.000 yang telah dihapuskan oleh Brown pada tanggal 1 Maret. Untuk jurnalnya adalah sebagai berikut. Account receivable pada debit sebesar $1.000, kemudian allowance for doubtful accounts pada kredit sebesar $1.000, lalu ada cash pada debit sebesar $1.000, kemudian accounts receivable pada kredit sebesar $1.000. Nah, tadi sudah dijelaskan materi terkait piutang. Selanjutnya, saya akan memaparkan terkait analisis piutang pada perusahaan PT Jasa Marga. Nah, PT Jasa Marga merupakan pengembang dan operator jalan tol pertama serta terbesar di Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 48% untuk panjang jalan tol komersial yang telah beroperasi kurang lebih 1.260 km. Dengan pengalaman selama lebih dari 45 tahun, Jasa Marga saat ini mengelola 36 konsensi jalan tol dengan total panjang jalan 1.736 km. Sebagai salah satu badan usaha milik negara, 70% saham Jasa Marga dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Sejak 2007, Jasa Marga menjadi perusahaan publik melalui penawaran umum perdana saham dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Hingga akhir tahun 2022, perseroan telah memiliki 16 entitas anak, 5 entitas asosiasi dan ventura bersama, 2 entitas anak dari PT JTT, serta 7 ventura bersama dari PT JTT sebagai pendukung strategis dalam pengembangan usaha dan meningkatkan profitabilitas. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan terkait besaran piutang pada PT Jasa Marga dari tahun 2020 sampai 2022. Berdasarkan grafik di samping, piutang lain-lain pada Jasa Marga terbagi ke dalam 2 jenis, yaitu piutang lain-lain lancar dan piutang lain-lain tidak lancar. Dari tahun 2020 sampai dengan 2022, pergerakan piutang selalu mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2022, pada PT Jasa Marga tidak memiliki piutang lain-lain tidak lancar.
Selanjutnya, kelompok usaha menerapkan simplifikasi kerugian ekspektasian sepanjang umurnya untuk seluruh piutang lain-lain. Untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian, piutang lain-lain telah dikelompokkan berdasarkan karakteristik resiko kredit dan waktu jatuh tempo yang serupa. Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan akun piutang lain-lain, pada akhir tahun, manajemen berkeyakinan bahwa penyisian tersebut cukup untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi atas ketidakketertagihan piutang lain-lain pada tahun-tahun sebelumnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan rincian terkait dengan pihak-pihak berelasi. Pada perusahaan PT Jasa Marga, pihak berelasi mengacu pada PSAK nomor 7, di mana pihak berelasi merupakan suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Dalam kegiatan usahanya, kelompok usaha melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan syarat dan kondisi normal. Transaksi ini termasuk pembayaran oleh kelompok usaha atas beban pihak-pihak berelasi atau sebaliknya. Saldo transaksi dengan pihak berelasi dari tahun 2020 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, berdasarkan tabel berikut ini dapat kita lihat bahwasanya jumlah perusahaannya yang tergabung dalam pihak berelasi mengalami kenaikan secara fluktuasi, sedangkan untuk total nominal selalu mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Selanjutnya, ini adalah rincian piutang lain-lain lancar. Piutang lain-lain lancar terdiri dari pihak berelasi dan pihak ketiga. Nah, di sini saya akan menampilkan rincian terkait pihak ketiga terlebih dahulu. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, bahwasanya pergerakan piutang lain-lain pada PT Jasa Marga setiap tahunnya selalu mengalami penurunan. Nah, di sini pihak ketiga pada tahun 2020 terdapat 15 perusahaan. Kemudian pada tahun 2021 berjumlah 18 perusahaan dan 2022 berjumlah 17 perusahaan. Meskipun secara jumlah perusahaan mengalami pergerakan fluktuatif, tetapi nilai besaran piutang setiap tahunnya mengalami penurunan. Selanjutnya saya akan menampilkan rincian piutang lain-lain tidak lancar. Piutang lain-lain tidak lancar pada PT Jasa Marga setiap tahunnya mengalami penurunan. Bahkan pada tahun 2022, PT Jasa Marga tidak memiliki piutang lain-lain tidak lancar. Hal ini disebabkan kemungkinan seluruh piutang sudah tertagih pada tahun sebelumnya atau perusahaan mengalami kebangkrutan sehingga piutang tersebut sudah dilakukan penghapusan oleh pihak PT Jasa Marga. Sekian pembahasan mengenai piutang dari kelompok 5. Liburan di Kintamani, tidak lupa membeli cumi. Pemaparan berakhir sampai di sini, salah dan janggal mohon dimaklumi. Terima kasih.